dan alokasi kursi. Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Oke, pemirsa Challenge Politik Talent kembali bertemu dengan program yang sangat istimewa dalam Jurnalis Kawal Pemilu 2024. Satu challenge atau salah satu talent dari Partai Gelora. Ikuti saya, sudah berada di rumahnya. Assalamualaikum, oh, mantap. Inilah senior politisi senior yang sempat menghilang. Tiba-tiba berbaju apa nih, baju apa? Tosca ya? Tosca. Tosca. Udah bisa ditebak. Kalau partai beratribut warnanya Tosca itu pasti Gelora. Besutan Anies Mata. Anies Mata kan ya? Anies Mata, Fahri Hamzah. Dan Fahri Hamzah. Keren. Di sini aja ngobrol. Oke, seperti saya katakan tadi, Pak Anai ini adalah salah satu penerima tantangan Challenge Politik Talent, sebuah program yang digunakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Garut dalam mengawal pemilu 2024 agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas, minimal bijaksana dan merakyat. Seperti apa responnya? Kita akan tahu. Kang Anai, nomor berapa di dapil mana dari Gelora ini? Oke, yang pertama kita apresiasi dulu. Oke. Mantap. Tiba-tiba ingin mengangkat setiap anggota dewan itu jujur, amanah, sesuai dengan kepentingan rakyat. Ya. Itu yang patut saya angkat. Bijaksana dan merakyat. Dan saya mengangkat applause yang sangat tinggi sekali. Terima kasih. Nama saya Sukandar. Saya berangkat dari dapil 3 di Kabupaten Garut dengan partainya berwarna hijau Tosca. Gelora ya? Kita tidak perlu bicara yang lain, tapi berbicara bagaimana Gelora ini ke depan mencakup dari 7 kecamatan. Ini berangkatan menjadi anggota DPRD di Kabupaten Garut. Partai satu periode kan? Satu periode di situ, dan saya tiba-tiba kenapa saya harus pindah partai di partai yang lain? Pertama yang patut kita akui yaitu adalah apa yang disampaikan narasi oleh Pak Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah menuju 5 besar dunia. Karena Indonesia itu punya sejarah, Pak Karno, yang disegani oleh negara-negara lain. Nah, ini yang harus saya angkat jempol di sini. Nah, sehingga saya bagaimana di daerah bisa mengimplementasikan salah satunya yaitu adalah menuju Indonesia 5 besar dunia. Dari berbagai macam sektor. Jadi Anda melalui daerah gabung di Gelora ini untuk menyokong program itu? Otomatis saya bergabung di situ ingin menyokong, harus menyokong menjadikan negara Indonesia 5 besar dunia. Kita punya potensi yang sangat banyak sekali. Bangunan sana sudah diakui ya. Memudahkan saya untuk melangkah menuju legislatif. Yang pertama kita saat ini kan sedang digembor-gemborkan bahwa Kabupaten Garut itu menuju Kabupaten Garut kan termiskin. Ekstrim ya? Ekstrim. Itu adalah salah satu ekstrim. Maka saya berkewajiban untuk mengangkat salah satunya bagaimana di Kabupaten Garut ini supaya tidak menjadi termiskin yang sangat ekstrim itu sekali. Banyak potensi. Oke, salah satunya karena saya berangkat dari bidang usaha, bidang niaga, bidang berwira swasta. Maka salah satu yang patut kita angkat itu bagaimana UMKM ini bisa maju. Salah satu ambil contoh, ketika COVID ke-1, ketika COVID ke-2, itu penopang utama ekonomi Indonesia itu hanya satu, yaitu adalah UMKM. Sementara yang besar-besar seperti itu kan mereka juga kolek, tapi UMKM berjalan terus-menerus. Nah, dari situlah saya untuk bisa mengangkat sampai ke tingkat pelosok daerah, khususnya yang ada di dapil, umumnya di Kabupaten Garut, bagaimana meningkatkan UMKM ini supaya mereka tidak berangkat hanya di titik UMKM. Ini maju 10 derajat apa berapa derajat. Nah, hal itu bisa diimplementasikan. Salah satunya adalah mengangkat UMKM untuk menuju 5 besar Indonesia. Dapil 3 ini kan sebenarnya zona neraka ya, panas, bertabur bintang, banyak selebritis politik Kabupaten Garut ya, incumbent terutama yang memang di sini.
Strategi Anda seperti apa? Ini di Kabupaten Garut itu otomatis kan ya Ibrahim. Pendekatannya kita memberikan sebuah ilmu terkait masalah tata niaga, bagaimana berangkat menjadi seorang wira swasta yang baik dan benar, jujur sesuai dengan harapan masing-masing daripada pengusaha itu sendiri. Pendekatan seperti itu yang harus kita lakukan. Informasi ilmu, informasi berbagai macam yang hubungannya dengan wira swasta, nah itu juga harus mungkin. Oke. Anda sebelumnya kan ada jejaring. Apakah hanya Anda saat ini berada di Partai Gelora dengan sebelumnya sebagai politisi? Berarti hati nurani ketika kita menjadi sebuah anggota DPRD, tanda kutip kita harus mengingat bahwa Ini segala bukan sesuatu segalanya. akan dipertanggungjawabkan dan Kelak. ini bukan segalanya kelak untuk kita bertanggungjawab. Ini yang patut kita hargai. Kemana-mana tetap di Challenge Politik Talent karena kita akan mengkolek para talenta politik atau para caleg pemberani yang ikut terima tantangan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukandar, calon anggota DPRD Dapil 3 dengan nomor urut 2 dan partainya nomor 7, siap menerima tantangan Challenge Politik Talent.